dulu, udah lama apa belum ya, pernah dituduh menjadi orang ketiga dari rumah tangganya Titi Kamal. Iya nih aku tuduh nih. Iya dong. Sama dia nggak setuju karena banyak konflik lah antara dia sama keluarga aku tentang dia juga punya utang sama keluarga aku. Bola kaca dimakan gelatik, masuk ke kandang, memakan pisang. Di rumah Bang Caca, kedatangan orang cantik. Selamat datang Hana Hanifah. Hana itu ayah dan ibunya orang mana sih? Aku tuh sebenarnya asu, Arab Sunda. Oh, Sunda. Iya. Jadi ibu aku itu orang Sunda, ayahku orang Arab. Oh gitu. Jangan sampai kayak teman saya. Ininya apa? Cowoknya Tengku, dapat orang Arab. Anaknya tengkurap. Dan serius-serius ya kan? Beberapa kali saya lihat Neng Hana ini berperan di televisi, yaitu di sinetron ya kalau nggak salah ya. Lalu peran apa yang paling merasa nyaman selama bermain di sinetron? Nyaman sih, semua nyaman ya. Tapi yang paling mungkin yang berkesan itu pas main di Jaka Tingkir kali ya. Karena kan itu fighting terus kayak gitu. Emang seneng yang begitu? Suka gerak yang keras gitu? Iya, suka yang fighting. Apa sih namanya, korosal lah ya, dibilang. korosal. Kalau korosal kita kan harus omongannya bijak gitu kan. Dan gitu banyak kayak mengeluarkan tenaga lah. Secara gitu. langsung ya? Iya. Oh, itu yang lebih nyaman ya? Nyaman, semuanya nyaman. Nyaman, semua nyaman. Tapi yang lebih berkesan mungkin itu. Oh gitu ya. Sebetulnya sih kesan sih kadang-kadang lawan main yang nyaman juga sih. Iya. Tentunya. Yang setahu saya seperti itu ya. Apakah memang dari awal nyamannya itu karena ada lawan mainnya yang cukup mengenakan? Bagaimana sih? Tantangan seperti itu. Lawan main semua ya enak semua sih. Maksudnya ya nggak gimana-gimana, pada baik-baik semua gitu. Terus pilihan yang terasa lah, tantangan apa sih yang paling enak gitu dimainkan? Tantangan seperti apa lah gitu? Oh, tantangannya tuh kita kayak harus bela diri lah, belajar bela diri kan pas korosal itu, udah gitu kan. Ada bagian-bagian kita harus kayak diangkat gitu. Kalau korosal kan diangkat gitu kan. Yeah. Jadi itu yang tantangan aku sih. Tapi kadang sih gini ya, kalau seorang aktris atau pelaku dari permainan tersebut, kadang-kadang kan kalau perempuan suka pilih-pilih. Iya. Gue kalau dandan kayak begini takut kehilangan cantik. Terus gimana kalau dituntut seperti itu? Enggak juga sih, aku profesional aja. Oh. Gak ada takut gimana ya. Mau itu perannya silat kayak apa gitu, karate atau apa? Jalan. Ajar aja. Karena aku walaupun kayak begini, tampilan aku perempuan, feminim, tapi jiwa laki. Maksudnya kan kita kan jadi cewek kan harus multi talenta, harus bisa semuanya. Tapi biasanya ya pakai kan? stuntman sih kalau gitu. Enggak, langsung aja. Ada beberapa. Ada yang dari aku juga gitu. Tapi pernah dulu tuh aku syuting sinetron, mungkin tepatnya angker apa gimana ya. Jadi aku pernah kayak ke sambet gitu, bukan kemasukan. Nah kalau gitu, kalau kemasukan begitu, sebetulnya gini, sebelum sebelum sinetron itu atau syuting itu dimulai, kalau kadang-kadang di satu tempat itu kan suka ada yang serem ya, bisa aja sang begituan lah yang makhluk halus bisa masuk ke seorang pemain gitu. Makanya harus disediain syarat satu supaya kamu tahu, kasih gunting, simpen gunting. Jadi misalkan ada jin yang masuk ke badan orang, kasih aja gunting, pasti jerit-jerit.
Kan dia takut kan, saya takut besok dibikin jaket. Saya takut dibikin ini kan. Kalau Jin kan ada yang dibikin jaket, bikin celana gitu makanya. Itu jeans. Oh, iya. Itu jeans. Satu saat kalau ada tawaran lagi main film atau sinetron, ya udah, gue mau ada syarat nih kalau film ceritanya agak serem, gue pengen disediain gunting gitu supaya memang terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Bisa masuk akal nggak? Masuk Pak Eko. Nah, terus? Nah kemarin tuh habis kesurupan itu disuruh syuting lagi di kuburan, yang mau nggak mau ya kita harus ya udah profesional dari kuburan, ya setan-setannya juga kayak udah deh aku terimain deh gitu. Oh, sempat kejadian seperti itu? Iya, sempat. Kamu sendiri yang kesurupan? Iya, nggak sama ada asistenku juga. Gitu ya. Karena aku tuh tulang rusukku tuh ringkih, kayak gampang. Katanya jarang kalau gitu, katanya iya. jarang tulang rusuk jarang. gampang. Kok orang Sunda bilang? Emang orang Sunda? Aku orang Sunda kan Arab Sunda. Oh, Sundanya mana? Di Bogor. Bogor. Aduh dekat sama saya. Di mana? Nah, saya mah Bogornya belah sini, agak kampung. Dimana Bogor kota emang? ya? Bogor kota. Tuh malu jadi saya mah. Di mana emang? Bogornya di depan ada kuburan, di belakang kelurahan. Saya di Cibinong, di Pemda Cibinong. Udah deket. Nah, tuh kan deket. Waktu setelah kejadian kesurupan itu, setelah sadar, apa yang kamu lakukan? Apa langsung bisa pulih, bisa main lagi atau gimana? Ya sebenarnya lemes sih, lemes ya kalau kejadian itu pasti lemes. Terus ya kan masih ada banyak scene-scene aja, kayak yaudah profesional aja, walaupun harus syuting lagi di kuburan, lihat lagi itu setan-setanan, ya kan. Tapi kan hal-hal seperti itu kalau orang yang periang atau seneng bercanda jarang kemasukan. Biasanya kalau yang begitu terkadang kita lagi stres, lagi mikirin skrip ya. Skrip itu kadang-kadang kosong. Otak mata bisa membaca, tapi kadang-kadang hatinya yang kosong. Masuk loh. Aduh, hati yang kosong masuk ya. Makanya saya paling seneng saya ngincer orang-orang yang lagi baca skrip. Masukin aja ke ilmu pelet saya. Aduh, agak serem ya. Kalau ditawarin main film atau sinetron, peran apa yang mau dipilih? Walaupun sudah seneng yang fight atau apa yang keras lah gitu. Action mana yang lebih sih. ringan? Action sih aku pengen ya. Wah, what? Ini Karena juga kan ya. kalau dramatis udah, yang mistis-mistis kayak horor udah. Tinggal action aja ini. Apa tadi ada pilihan kalau memang diberikan peran, apa mau pilih jadi perempuan cantik tapi serem, atau menjadi jagoan yang ininya robek, Mendingan yang pipinya robek? aku jadi jagoan pipinya robek tapi berlanjut panjang kali ya. Enggak, yang saya bilang tadi, saya pikir kadang-kadang perempuan kan suka takut kehilangan cantik. Padahal kan cantik mah aslinya tetap cantik. Mau itu dibuat seperti apapun, orang kan dasarnya tahu, oh si ini cantik kok, waktunya serem, bagus juga diseremnya gitu. Mungkin orang mendingan milih, kalau cowok ya, milih yang serem aja. Apa tuh yang serem aja? Ya tapi kan dasarnya udah cantik, biarin walaupun serem gue tahu kok cantiknya gitu. Dulu, udah lama apa belum ya, pernah dituduh menjadi orang ketiga dari rumah tangganya Titi Kamal. Iya nih, aku tuduh nih. Iya, emang jadi tertuduh, tapi nggak apa-apa sih. Sialan ya. Itu beneran kali ya? Ih, aku. Iya, makanya ada yang nuduh kan berarti. Sama suaminya dia. Apa nggak ada yang single? Enggak lah, aku kalau pas dulu kan aku masih punya tunangan kan, pas digosipkan itu masih ada tunangan lah gitu. Dan aku juga ngapain sih harus sama suami orang, kan masih banyak yang single ya, dan aku juga nggak kenal sama dia juga. Jadi gara-gara digosipin itu gara-gara inisialnya sama. Jadi ada akun Twitter nih, aku cerita ya. Ada akun Twitter ngomong gini, ada nih inisial HH, cewek yang jadi selingkuhannya si KF, kayak gitu.
si H ini kerja kantoran. Kan sedangkan aku bukan kerja kantoran kan. Satu ya ketahuan Satu, udah gitu dia katanya Chinese. Udah kan aku marah. Kedua ya kan diantar jemput segala macam, tinggi katanya. Iya. Kan aku standar Indonesia, gimana tingginya ya kan? Nggak tinggi-tinggi banget lah. Nggak tinggi-tinggi banget standar Indonesia ya kan? Jadi nggak masuk di akal aja, makanya kan pas diberitain itu ketawa aja gitu. Dan aku posisi di situ tuh lagi tunangan, walaupun sekarang sudah tidak. Oh tidak, gagal juga ya. Yang tadi Gagal. ceritain kan? Berarti sekarang lagi penjajakan kemana nih? Nggak dulu deh. Kenapa lah, cepetan lah. Dapet Pengen lagi. langsung nikah aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah nikah langsung. Nggak, maksudnya aku nggak mau gimana ya kalau sekarang kayak udah sekarang kalau ada kedeketin aku tuh kayak niatnya apa nih, lu mau serius mau main-main gitu. Lu kalau mau serius ayo, kalau main-main nggak usah sama aku deh, karena males tau gak sih nanggepin laki-laki yang cuma buat main-main doang, kayak lebih baik ya udahlah. Tadi dengan kejadian tadi yang dituduh ke seseorang itu, sempat nggak si orang tersebut atau istrinya menghubungi Anda sendiri? Enggak. Nggak. Tapi adem aja ya berarti? Adem aja. Jadi sebenarnya si akun Twitter itu ngomong kalau itu ini ada akun gosip yang ngomong oh ya ini si inisial H tuh Hana Hanifah gitu-gitu. Udah gitu aku nggak mau klarifikasi tadinya karena kan bukan aku kan. Udah gitu aku nyari orang buat dapetin akun gosip ini buat klarifikasi kalau bahwa itu bukan aku, karena aku ngerasa terganggu. Kedua merasa dirugikan juga dong karena aku nggak kenal sama sekali sama si CS itu, nggak ada berdasar ya, nggak berdasar ya. Iya. Kenapa harus ke aku gara-gara inisialnya sama gitu? Berarti ada usaha untuk nuntut dari si akun tersebut dong. Ada, kalau dia nggak buat klarifikasi, nggak buat permintaan maaf, nggak buat klarifikasi, aku ada tuntutan. Tapi kan karena dia udah minta maaf, jadi ya udahlah aku juga maafin dia. Gitu. Walaupun namaku udah tercoreng. Kalau begitu maksudnya apa sih? Hanya ngisi akunnya dia sendiri atau gimana sih? Jadi dia tuh mungkin menurut aku dia bingung kali mau nyari berita apa lagi. Jadi dia buatlah aku kehabisan bahan ya. Iya, kehabisan bahan. Jadi buatlah ini berita kayak begitu ya kan. Tapi sih kenapa sih ya? Itu kayaknya terjadi saat itu terjadi ada tuduhan seperti itu, tunangan juga merasa keberatan kali ya. Itu yang mendasari gagal nikah. Enggak sih, dari sebelumnya sih emang udah putus nyambung terus sih. Emang ada konflik lah sebenarnya. Tapi bagus lah kalau putus nyambung. Jadi nggak sepi terus, kadang-kadang aduh seneng banget hari ini karena aku udah nyambung. jadi berwarna-warna ya kan. Iya, tapi bagus lah. Itu istilahnya apa ya? Seandainya kita ada gagal di situ, berarti Tuhan sudah membuka bahwa dengan ketidakjadian tersebut adalah satu petunjuk untuk selanjutnya. Ya tapi itu buat pelajaran aku banget sih. Buat pelajaran lah gitu dalam memilah-milih pasangan gitu. Kejadian gagal nikah itu ada di bulan berapa? Di bulan April Mei lah gagal tunangannya itu. Setelah lama kenal sama dia? Iya. Berapa lama pacaran tuh? Pacarannya itu sebenarnya udah kenal udah lama, tapi pacarannya itu 2 tahun lah ya, 2 tahun setahun lah. 2 tahun, setahun lebih lah, mau hampir 2 tahun. Tapi kalau nggak salah itu kalau disangkut pautkan dengan hutang piutang apa itu? Apa-apa lah, buka aja. Jadi nggak direstuinnya karena mama juga nggak setuju kan sama dia, nggak setuju karena banyak konflik lah antara dia sama keluarga aku tentang dia juga punya utang sama keluargaku gitu. Kok sejauh itu ya? Iya. Berarti kok. Tapi itu bukan terjadi sebelum saling mengenal ya? Apa? Sebelum saling mengenal sudah terjadi itu utang piutang atau apa? Jadi kan aku mikirnya ya udah kita sama-sama bareng-bareng deh dari nol gitu, dari nol. Terus dia ada masalah kan, ya udahlah keluarga aku bantu. Nggak taunya pas sebelum putusnya itu ada perdebatan segala macem, ya udahlah
yang putusin aja udah. Dibanding nantinya nikah nggak benar. Berarti yang punya keputusan untuk putus itu dari pihak kamu sendiri? Iya, dari pihak aku. Apa sikap dia? Sebenarnya nggak nerima sih diputusin, tapi kan gimana lagi ya, kalau dari orang tua udah nggak terima, aku juga harus ngikutin mama ya. Tapi utang pun terlunasi? Belum. Belum. Lumayan, ambil aja dah. Bakal jalan-jalan kan. Iya, jadi buat pelajaran aja lah ke depannya. Nggak mau salah memilih lagi. Tapi ada yang lebih ekstrim loh. Apa tuh? Kabarnya yang pernah terlibat kasus prostitusi itu sangat apa ya? Aduh, tidak mengenakan gitu. Nggak enak Bagaimana lah, itu? walaupun dituduh ya nggak enak lah. Itu sebetulnya seperti apa? Ini hitung-hitung apa ya? Klarifikasi ya? Apa? Hitung-hitung klarifikasi sekarang. Sebenarnya ini masalah udah berapa tahun ya? Udah hampir mau 3 tahun sih. Jadi menurut aku nggak perlu klarifikasi ya. Capek klarifikasi Iya. juga nggak berguna kayaknya ya. Emang sebetulnya gini nih, ada bukan pepatah sih, nggak tahu lah, ada bahasa begini. Iya. Nggak perlu capek-capek mencari atau mencari simpati dari orang. Terus juga orang juga bakal lihat Iya, sendiri karena mana yang begini, bagi orang yang benci sama kita, sehebat apapun kita memasang hal-hal yang baik atau mengabarkan kita bahwa kita baik, menyatakan kita baik, nggak akan menganggap baik. Tapi bagi orang yang suka sama kita, yang tetap simpati sama kita, seburuk apapun kita tetap mereka. Dicap buruk. Tetap dia tetap senang sama kita, walaupun dikatakan buruk bagi orang yang senang sama kita. Makanya saya pikir sih nggak perlu susah-susah lah nyari simpati orang gitu ya. Yang jelas kalau kita pengen bukan pengen dipuji ya, bolehlah kita hidup jadi dipuji orang, tapi berusaha dari kitanya sendiri untuk bersikap terpuji gitu. Nggak akan ketukar kok gitu. Tentunya dalam hidup ini kan banyak sekali ya yang dikerjakan sama kita dengan hati yang ikhlas, dengan tenaga yang cukup hebat lah gitu ya. Lalu dari kehidupan Hana sekarang itu, target Hana itu seperti apa? Pasti semua orang ya punya target kan dan punya mindset ya. Kalau aku sih target aku ke depannya itu satu, aku ingin membahagiakan orang tua karena kan aku kerjaan buat mama kan, jadi kan ayahku udah meninggal. Apa? Ayahku. Oh iya. Ya, jadi aku ingin membahagiakan orang tuaku. Kedua, pengen apa ya? Kalau aku sih pengen banyak usaha sih ke depannya ya, pengen banyak usaha. Jadi kan kita kan nggak jadi apa ya, nggak mungkin dong kita di dunia entertain terus, pasti kan nantinya ada masa-masanya. Ya. Jadi aku sih kedepannya pengen perbanyak usaha. Tapi ya memang salah satunya sih ketika kita sekarang sedang berkarir di dunia entertain, hanya waspada kok sebetulnya. Kebanyakan kan sekarang yang mentang-mentang dianggap gampang cari duit, dapat duit pesta pora. Satu saat kan pesta pasti berlalu. Iya, pesta pasti berlalu, nggak selamanya kalau ada kesenangan hati itu kita tetap nempel. Satu saat kita akan tumbang juga sih. Memang itu udah hukum alam, nggak bisa, kita tetap akan kembali. Nah, bagaimana caranya kita mengisi sebelum mati lah. Mati itu harus jadi kata-kata nomor satu loh. Karena apa? Karena memang nggak bisa lari dari kenyataan, memang begitu. Tapi bagaimana kita bahagia sebelum mati supaya di akhirat juga bahagia. Iya. Nah, terus kayak orang bener ya. Usaha apa sebetulnya yang sangat diinginkan sama Hana sekarang? Kalau aku sih usaha, kalau saat ini kan udah ada salon sama udah ada sendal, terus bentar lagi mau ada sampo tuh bisa tuh ya kan, rambut kiboy pakai sampo aku. Tapi ini rambut domba ini mah. Nggak apa-apa, dari Garut. biar nanti biar lurus ya kan. Mantap. Gitu pengen aku kembangin sih itu sih. Ini ada lagu nih. Apa tuh? Tapi nggak bagus-bagus banget sih.
Bedanya lukisan dengan seorang Hana. Lukisan makin lama makin antik, tapi kalau Hana makin lama makin cantik. Mau tahu singkatan dari Hana? Apa tuh? Yang H. Hana ya? H. Ya. Harum semerbak wangi. Wih. Ya. Yang A-nya apa? Alamak, merdu suaranya. Coba nyanyi dah. Bisa kan? Jangan nanti pada bubar semua di sini. Kalau N-nya apa tuh? Nenggelis badai kamana. Aduh. A-nya? Ada saja cerita. Untuk netizen, kalau suka konten ini, share ke tetangga, teman, saudara, mantan juga boleh. Iya. Tapi kalau nggak suka, diomongin aja ke teman-teman yang lain. Iya. Sama aja ya. Sama aja Itu sebenarnya juga. sih ya. Share-share juga ya. Pokoknya di-share lah ya. Iya. Harus di-share, dirame-ramein pokoknya. Terima kasih. Makasih Hana juga sudah udah berkunjung. ngundang aku. Seru, sehat-sehat. Amin. Hana juga yang sehat. Iya. Jangan hiraukan ketika ada sesuatu dari samping kiri kanan. Enggak, aku Lurus saja. Kuat. Cewek-cewek tangguh aku. Oke. Terima kasih Hana ya. Iya. Makasih banyak. Thank you.